Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Cornelia Ede Sastal dengan NIM 0320208085. Saya dari Stikes Santai Elizabeth Medan. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang kelainan kongenital. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Kelainan kongenital atau kelainan bawaan adalah kelainan yang didapat sejak lahir. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan masa tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Kelainan kongenital dapat menyebabkan bayi lahir dengan kecacatan atau dengan gangguan fungsi pada organ tubuh dan bagian tubuh tertentu. Data dari WHO menunjukkan sekitar 8 juta bayi di seluruh dunia terlahir dengan kelainan bawaan setiap tahunnya. Dan sekian banyak bayi yang lahir dengan kelainan ini, ada sekitar 300.000 bayi yang meninggal hanya dalam waktu beberapa hari hingga 4 minggu setelah kelahiran. Ada beberapa faktor penyebab kelainan kongenital ini. Yang pertama yaitu faktor genetik. Setiap sifat genetik yang menentukan bentuk dan fungsi organ tubuh dibawa oleh kromosom. Kromosom adalah komponen genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Jumlah kromosom normal manusia adalah 23 pasang. Jadi, ketika terjadi kelainan kongenital atau kelainan genetik, misalnya pada anak yang lahir tanpa 46 kromosom atau justru lahir dengan kelebihan kromosom, maka ia dapat mengalami kelainan bawaan. Kelainan genetik ini bisa bersifat keturunan atau terjadi akibat adanya mutasi atau perubahan sifat genetik pada janin saat ia dikandung. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Paparan radiasi atau zat kimia tertentu pada ibu hamil seperti pada pestisida, obat, alkohol, asap rokok, dan merkuri dapat meningkatkan resiko bayi mengalami kelainan bawaan. Hal ini karena efek racun pada zat-zat tersebut bisa mengganggu proses tumbuh kembang janin. Yang ketiga yaitu faktor gizi ibu hamil. Diperkirakan sekitar 94% kasus kelainan bawaan yang ditemukan di negara berkembang terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan gizi buruk selama hamil. Ibu dengan kondisi tersebut biasanya kekurangan asupan nutrisi penting yang berperan dalam menunjang pembentukan organ tubuh janin dalam kandungan. Adapun nutrisi yang penting untuk ibu hamil dan janin tersebut meliputi asam folat, protein, zat besi, kalsium, vitamin, yodium, dan omega 3. Selama gizi buruk, ibu yang mengalami obesitas saat hamil juga memiliki risiko cukup tinggi untuk melahirkan bayi dengan kelainan kongenital ini. Dan yang keempat yaitu faktor kondisi ibu hamil. Saat hamil, ada banyak kondisi atau penyakit pada ibu yang bisa meningkatkan risiko janin di dalam kandungannya untuk mengalami kelainan kongenital ini. Beberapa kondisi dan penyakit ini termaksud infeksi saat hamil, misalnya infeksi air ketuban, simfilis, rubella, atau virus Zika. Dan yang kedua, anemia saat hamil. Terus, komplikasi kehamilan, efek samping obat-obatan yang dikonsumsi saat hamil, kebiasaan tidak sehat yang dilakukan selama hamil, seperti menggunakan narkoba, mengonsumsi minuman alkohol, dan merokok. Kelainan kongenital yang banyak terjadi pada bayi ada terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelainan fisik, seperti bibir sumbing, penyakit jantung bawaan, cacat tabung saraf seperti spina bifida, dan anencefali.
Kemudian ada kelainan pada kulit seperti Harlequin ichthyosis. Kemudian bagian tubuh tidak normal seperti kaki bengkok, kelainan tubuh dan letak tulang panggul atau dislokasi panggul kongenital. Kemudian kelainan pada saluran cerna seperti penyakit Hirschsprung. Jenis kelainan atau cacat fungsional yang sering terjadi adalah gangguan fungsi otak dan saraf seperti sindrom Down, gangguan metabolisme seperti hipotiroid dan fenilketonuria. Gangguan metabolisme seperti hipotiroid dan fenilketonuria. Gangguan pada indera tubuh seperti tuli, buta, misalnya kayak katarak, dan bayi juga bisa terkena katarak. Kelainan pada otot seperti distrofi otot dan sindrom Cri-du-Chat. Kelainan pada darah misalnya hemofilia, thalassemia, dan anemia sel sabit. Dan ada juga penuaan dini seperti progeria. Deteksi dini dan penanganan kelainan kongenital. Kelainan bawaan dapat dideteksi sejak janin masih di dalam kandungan. Kondisi ini biasanya dapat diperiksa oleh dokter kandungan, termaksud dokter kandungan subspesialis VT maternal. Untuk mendeteksi apakah terdapat kelainan bawaan pada janin, dokter dapat melakukan pemeriksaan USG kandungan, tes darah janin, tes genetik, serta amniocentesis atau pengambilan sampel cairan ketuban. Meski demikian, kelainan kongenital terkadang baru terdeteksi ketika bayi lahir atau setelah ia kanak-kanak, bahkan setelah dewasa. Kelainan kongenital biasanya tidak terdeteksi karena ibu jarang atau sama sekali tidak melakukan pemeriksaan kandungan selama hamil. Setelah terdiagnosis memiliki kelainan kongenital, bayi atau anak perlu mendapatkan penanganan seperti pemberian obat-obatan, fisioterapi, penggunaan alat bantu, hingga operasi untuk memperbaiki bagian organ tubuh yang cacat. Dalam banyak kasus, kelainan bawaan tidak dapat dicegah, terutama yang bersifat keturunan. Namun, ada beberapa upaya untuk menurunkan risiko terjadinya kondisi tersebut, diantaranya mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan imunisasi sesuai anjuran dokter, menghentikan kebiasaan merokok dan menghirup asap rokok, tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang. Hal penting yang juga harus Anda lakukan adalah melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di dokter kandungan, terutama jika ada riwayat kelainan kongenital di dalam keluarga Anda. Jika anak Anda menunjukkan adanya kelainan kongenital, segeralah memeriksa kondisinya ke dokter anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.